Pada konten sebelumnya, saya sudah mengulas sedikit tentang taubat Imam Abul Hasan al-Asy'ari dari paham Mu'tazilah dan bagaimana kemudian beliau mengalami fitnahan yang signifikan dari kelompok Salafi Wahabi, bahkan sampai upaya pemalsuan kitab. Jika teman-teman tertarik, silahkan klik di atas untuk video selengkapnya. Kali ini saya akan berbagi sebuah fakta yang mungkin bagi kelompok Wahabi Salafi sulit untuk diterima, karena fakta ini akan meruntuhkan ajaran mereka, yaitu seputar tawassul dan ziarah makam Nabi. Jadi tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawassul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah." Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong saya." Ini kesyirikan seperti ini. Tawassul adalah salah satu metode berdoa di mana seorang hamba menjadikan orang soleh sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Amaliyah seperti ini dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan generasi salaf, kemudian diajarkan oleh Wali Songo kepada masyarakat muslim Indonesia, hingga eksis sampai saat ini. Namun fokus video ini yaitu tawassul kepada Nabi di makamnya, yang mana oleh Salafi Wahabi dianggap sebagai kesyirikan. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau merupakan murid senior daripada Imam Ibnu Taimiyah. Dikutip juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idah, dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari kalangan Hambali tentang kisah seorang Arab Badui yang datang ke makam Rasulullah dan membaca ayat dari surat An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Setelah membaca ayat tersebut, orang Arab Badui itu bertawassul di hadapan makam Nabi, seraya kemudian ia melantunkan qasidah yang memuji Nabi. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Seorang yang bernama Utbi yang menyaksikan orang Arab Badui tersebut kemudian bermimpi didatangi Rasulullah dan bersabda kepadanya, "Wahai Utbi, susullah orang Arabi itu dan berilah kabar gembira bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah." Di antara banyaknya dalil tawassul, kisah di atas semakin menguatkan dianjurkannya tawassul kepada Nabi dan berdoa di makam Nabi. Oleh karena itu, qasidah orang Badawi tersebut diabadikan oleh penduduk Madinah dan terpampang jelas di pilar makam Nabi jauh sebelum datangnya Ibnu Abdul Wahab, pendiri sekte Wahabiyah, dan masih terpampang jelas sampai masa kerajaan keluarga Sa'ud hingga sekarang. Tawassul dibagi menjadi dua bagian, tawassul dengan amal soleh dan tawassul dengan zat atau orang soleh. Adapun bagian yang pertama, yaitu tawassul dengan amal soleh, semua ulama sepakat atas kebolehannya. Hal ini didasarkan oleh hadis sahih yang mengisahkan 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua yang tertutup oleh batu besar. Kemudian 3 orang tersebut masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Pemuda pertama bertawassul dengan baktinya kepada orang tua. Pemuda kedua bertawassul dengan meninggalkan zina setelah dimungkinkan untuk melakukannya. Dan pemuda ketiga bertawassul dengan amanahnya menjaga harta orang lain. Pada akhirnya batu itu terbuka sedikit demi sedikit sampai ketiga pemuda itu bisa keluar.